Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya di pertemuan yang ketujuh. Di mana pertemuan ketujuh ini kita tidak membahas detail materi lagi karena memang hanya pengulangan dan nanti ada kuis atau latihan soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian tolong nanti dikumpulkan 1 jam dari video yang di-upload di YouTube gitu ya. Jadi nanti tolong dikumpulkan ya. Kemudian itu saya anggap nilai kuis atau latihan nanti di pertemuan yang ketujuh. Oke, ini saya hanya mereview aja ya. Ini tolong nanti kalian ingat-ingat lagi karena pertemuan minggu depan kita udah UAS ya. Jadi tolong dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Kemudian di sini diingat lagi bahwa di pertemuan pertama ya kita membahas tentang evaluasi komputer ya, di mana ini kemarin kita bahas bagaimana apa sih pengertian orientasi komputer itu sendiri, kemudian arsitektur komputer bagaimana, kemudian struktur fungsi komputer itu bagaimana, kita udah bahas kemarin, diingat lagi. Kemudian fungsi komputer ya, nah ini diingat lagi nanti ya, kemudian struktur komputernya bagaimana, ada berapa komponen yang harus kita ingat ketika kita bahas tentang struktur komputer gitu ya. Kemudian komponen struktur utama SIP itu apa aja. Nah, itu harus kalian pahami. Kemudian evaluasi dan kerja komputer itu ada berapa tahap yang harus kalian pahami bahwa pada generasi pertama itu dia terdiri dari tabung vakum pada tahun 46. Nah, disebut dengan komputer ENIAC yang pertama sekali ya, beratnya cukup lumayan besar ya, yaitu 30 ton ya, diingat lagi. Kemudian catu daya yang digunakan membutuhkan daya sangat besar, yaitu sekitar 1450 kilowatt ya. Nah, ini digunakan hanya sebagai kalkulator, kemudian berubah lagi ya menggunakan transistor. Nah, transistor ini adalah sebuah komponen aktif yang digunakan untuk mengaktifkan yang bekerja dalam sebuah sistem komputer. Nah ini udah berubah ya. Gambar generasi pertama ya, dia hanya terdiri mesin von Neumann pada tahun 52 ya. Kemudian berubah transistor ya. Nah, pada tahun 87 sampai 50 meluncurkan revolusi elektronik ya. Nah, ini generasi ketiga adalah menggunakan IC pada tahun 58. Nah, IC ini udah revolusi dari yang tadi ya, yang komputer yang pertama menggunakan transistor yang hanya vakum tabung, kemudian berubah menjadi transistor, kemudian berubah menjadi IC. Kemudian generasi-generasi selanjutnya ada memori semikonduktor ya. Dia membutuhkan menampung 256 bilangan memori ya. Ini kalian ingat lagi nantinya. Nah, revolusi Pentium ya, tabel evolusi Pentium. Nah, ini kalian ingat lagi. Ini cuma ada soal ya. Ya, siapa tahu nanti pas ini cuma latihan doang ya, buat kalian di rumah ya. Kemudian ini sudah ya. Oke. Ini yang pertemuan yang pertemuan kedua mana? Ini bus system. Diingat lagi ya. Yang nama bus system itu kan tempat terjadi ya komunikasi antara address bus, control bus dan data bus. Nah, ini komunikasinya ada beberapa yang kemarin kita bahas ya, ada CPU fungsinya buat apa. Nah, kemudian di dalam CPU memori itu ada yang namanya memori MAR, MBR, input output buffer register, dan input output address register. Nah, ini kalian ingat lagi.
Nah, kapan kita menggunakan MAR, kapan kita menggunakan MBR, nah input buffer register, dan input register kapan kita gunakan. Kalian harus lebih paham lagi, gitu ya. Kemudian memori, misalkan ya, memori ini kan tempat penyimpanan data yang ada yang penyimpanannya sangat besar, gitu ya. Ada yang hanya untuk apa namanya tuh penyimpanan sementara kayak access memory dan register. Kemudian modul input output itu ya dia memindahkan data perangkat eksternal ke CPU atau sebaliknya. Ini dinamakan dengan modul ya, tempat terjadinya pertukaran ya antara internal dan eksternal. Kemudian fungsi komputer ada fetch dan execute. Fetch itu dia mengambil, eksekusi itu melaksanakan perintah yang apa yang diambil tadi. Nah, kalian ingat lagi ya secara apa namanya itu? Secara umum ya aksi dibagi menjadi 4 kategori, CPU memori, CPU input output ya, kemudian ada pengolahan data, kontrol gitu ya. Nah, kalian ingat lagi kemudian. Kemudian siklus eksekusi itu ada berapa tahap yang harus dilaksanakan? Ada 6 tahap. Nah, itu kalian ini harus baca lebih detail lagi bagaimana misalkan PC, proses PC pesanan apa bisa program counter itu berisi alamat instruksi pertama. Nah, alamat ini dimuatkan dalam IR, instruction register, bagaimana prosesnya. Nah, kalian nanti coba dipahami lagi gitu ya. Nah, kemudian nanti nah ini coba kalian tugasnya ya. Yang pertama kalian siklus eksekusi ini ada berapa tahap ya? Ada 6 tahap. Nah, coba kalian nanti lebih memahami gitu ya siklus eksekusi ini bagaimana ya. Kemudian nanti di William Sterling itu, buku William Sterling itu sangat detail banget ya bagaimana eksekusi dari misalkan PC program counter, dia mau ke IR tuh dia jelasin sekali bagaimana perhitungannya. Nah ini coba kalian jelaskan lagi nanti ya. Nah, ini kalian coba lebih memahami lagi tentang eksekusi ini dan kalian lihat referensi menggunakan buku William Sterling ya. Nah, ini menjelaskan banget ini. Nah, coba nanti kalian jelaskan lebih detail ya. Kemudian ini di upload ke YouTube ya. Kemudian nanti tolong linknya dibagi ke saya. Nanti akan saya periksa ya tentang apa eksekusi FET ini. Ini tugas yang harus kalian kerjakan ya. Dan tolong nanti ya mungkin nih nggak bisa sejam kali ya. Tapi ya cukup yang jelas kalian apa namanya itu kalian kumpulkan ini sebelum UTS sebelum UTS ya eksekusi ini ya. Kalian bikin videonya kemudian ini tugas kalian ini ya maksudnya kalian nanti di Arkom itu kan cuma berapa orang ya, nggak banyak ya. Nah ini tolong kalian nanti diskusi aja sebenarnya, tapi tolong dijelaskan secara detail bagaimana proses yang ini ya eksekusinya yang terjadi menggunakan 6 tahap ini, gitu ya. Nanti kalian tolong di referensinya jelas, gitu ya. Kemudian nanti tolong ditampilkan buku referensinya apa, ya jangan kalian nanti ambil slide ini kemudian menjelaskan ini salah itu ya. Kalian bikinlah slide sedikit tentang bagaimana proses eksekusi tadi, gitu ya. Nah, kalian jelaskan, gitu ya. Kemudian di sini interrupt misalkan ya, interrupt itu ada program timer. Nah, kalian pahami lagi apa itu interrupt ya. Mari saya jelaskan di pertemuan juga saya jelaskan interrupt itu apa. Gitu ya. Kemudian nah coba kalian nanti pahami lagi ya interrupt itu apa ya. Nah, mungkin sedikit kalian menjelaskan di video nanti apa sih interrupt ya, buku William itu bagaimana proses interrupt yang terjadi di dalam sistem komputer itu bagaimana. Nah, tolong nanti kalian jelaskan lebih detail lagi ya. Kemudian ini kalian ini bahas apa namanya itu setul bus ya ini dipahami lagi ada saluran data, saluran alamat dan saluran kontrol. Nah, jenisnya apa? Jadi dedicate dan multiplexed. Nah, nanti kalian
jelaskan, kemudian kalian perbedaannya, keuntungan dan kerugiannya lebih dijelaskan lagi. Tapi referensinya jelas ya, William Sterling kalian jelaskan ya. Oke, itu. Kemudian metode arbitrasi misalkan ya. Nah ini cukup kalian jelaskan aja. Timing, sinkron, asinkron kalian jelaskan lagi ya. Nah, ini perangkat modul input output PCA misalkan ya, fitur bus. Nah, kemudian nanti kalian modul input output selain PCA fitur bus ya saat ini berkembang itu sampai di mana. Nah, coba kalian bikin ya diskusi sedikit lah tentang PCA itu bagaimana, fitur bus itu bagaimana, kemudian perkembangan saat ini itu sampai di mana. Nah, itu tapi kalian harus menjelaskannya secara menurut referensi ya, menurut referensi yang saya baca buku ini jelaskan tentang misalkan perkembangan modul input output itu sampai di mana saat ini. Jadi referensi jelas gitu ya. Nah ini pertemuan yang kedua. Sedangkan pertemuan yang ketiga, ini saya upload lagi bentar. Pertemuan yang ketiga ini ya. Nah ini pertemuan yang ketiga kalian membahas tentang hierarki memori, internal memori. Nah, internal memori itu ada berapa misalkan. Nah, ini karakteristik penting sistem memori itu apa aja, lokasinya, satuan kapasitasnya, satuan transfer, dan metode akses ya. Nah, kalian lebih memahami lagi lah tentang apa sih metode akses. Nah, ini kalian tolong nanti dibahas juga di video kalian tentang metode akses itu bagaimana ya, sequential access, direct access, random access, associative access. Nah, ini jelas ya referensinya kalian menggunakan William Sterling gitu ya, jilid berapa kalian coba download aja di bukunya. Nah, versi terjemahannya juga nggak masalah sih sebenarnya, tapi kalian paham tentang sequential access itu bagaimana, direct access itu bagaimana, random access bagaimana, associative access bagaimana gitu ya. Nah, kemudian metode akses. Nah, ini metode akses tadi jelasin ya. Tapi nanti kalian lebih detail lagi membahasnya menggunakan video yang tadi saya suruh ya. Kalian jelaskan itu ya. Nah, kemudian memori statik dan memori dinamis ya. Ini kita juga udah bahas tapi nggak cukup kalian ketahui aja ya. Ini organisasi DRAM misalkan ya. Rabus DRAM ya. Nah, selesai itu yang pertemuan yang ketiga gitu ya. Kemudian di pertemuan yang keempat itu ini kalian membahas external memory ya. Nah, ini juga udah saya sampaikan ya, pertemuan yang keempat tentang external memory itu apa aja sih ya. Nah, ini misalkan nih adalah external memory yang digunakan atau dibahas dalam pertemuan ini. Sebenarnya external memory sampai saat ini tuh udah banyak ya, tidak hanya sampai di sini doang gitu ya. Kayak banyak hard disk yang ukurannya serinya. Nah, kalian nanti tolong jelaskan lagi ya, mereview lagi ya tentang external memory yang berkembang saat ini itu sampai di mana gitu ya. Jadi tolong kalian pahami lagi, ini cuma mekanisme aja ya. Nah, ini waktu akses ya, sektor processing access time. Nah, ini juga saya rasa nggak terlalu banget. Udah cukup ya. Ini right now, right 1 ya. Nah, ini kemarin juga saya udah bahas ya. Jadi yang kalian bahas itu nanti
tentang external memory yang berkembang saat ini sampai di mana. Gitu ya di video yang mau kalian bikin gitu ya. Ini di pertemuan yang ke-4. Dan kemudian ini ada pertemuan yang ke-5 ya. Nah, di pertemuan ke-5 ini coba kalian lihat bahwa kita membahas tentang sistem ya, sistem input output atau I/O ya. Nah, 3 komponen utama I/O itu apa aja? CPU, memori primer dan sekunder, peralatan masukan atau keluaran ya, seperti printer, monitor, keyboard, mouse dan modem. Nah, ini modul ya. Kenapa kita harus menggunakan modul input output ya? Nah, ini ya. Nah, kemudian ini juga udah kita bahas ya kemarin ya. Cuma pengulangan aja sebenarnya ya. Kemudian input output program, kemudian state, interrupt ya. Nah, ini latihan soal. Sama ini enggak usahlah kalian ini, cukup baca aja ya, siapa tahu nanti di ujian ketemu ya ininya apa namanya itu pokok bahasan yang penting yang mau kita bahas di sini. Nah, kemudian ya ini satu modul input output, misalkan block diagram seluruh modul input outputnya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau di pertemuan yang ke-6 saya rasa kita juga udah bahas kemarin ya. Pertemuan yang ke-6 itu kita bahas ya kemarin ya, minggu kemarin kita harusnya membahas input output ya. Masih lanjutannya kemarin ya. Nah, ini masih kita bahas ini ya, model output itu input output driver ya. Kemudian interrupt ya, masih kita bahas tentang interrupt multiple interrupt lines for solve full basic kayak tadi berbahas. Nah, ini nanti tolong nanti dibahas ya di video kalian tentang mode interrupt Intel 8259. Nah, contohnya di sini adalah pemakai mengontrol interupsi 8559A pada 8036 misalkan. 86, maaf. Nah, ini modul PPA 8255. Nah, ini spesifikasinya. Kemudian konfigurasi modul DMA, Direct Memory Access. Nah, ini sebenarnya kemarin juga kita udah bahas ya, DMA itu apa, dia prosesnya tanpa melibatkan CPU langsung pada modul input output. Jadi dia akan mengurangi sistem kerja dari memori. Kemudian perangkat eksternal juga kita bahas kemarin ya. Kemudian nah ini udah sebenarnya ini kuis ya. Pra UTS. Nah, ini yang saya rasa kalian harus mengumpulkan 1 jam sebelum sebelum UTS ya. Jadi kalian nih ya jawab semua ini soalnya. Yang pertama, generasi kedua komputer adalah generasi transistor. Transistor tersebut terbuat dari kalian bikin. Kemudian sebutkan komponen utama seluruh CPU apa aja. Kemudian memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU dan sebaiknya dikerjakan oleh siapa ya. Kemudian metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagi perlu disebut dengan metode apa gitu ya. Kemudian sebutkan 3 klasifikasi bus ya, kita udah bahas tadi ya, sebutkannya aja. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi write and write disebut apa? Nah, kalian jelaskan. Kemudian rumus menghitung waktu rata-rata untuk read and write and bit adalah berapa ya. Sebutkan jenis memori volatile-nya ya, kemudian disk terbuat dari apa, perangkat eksternal haruslah memiliki mesin readable, contohnya ada mesin readable adalah apa
ya. Nah, ini ketentuannya ada soal lagi ya, ketentuan pilihan jika pertanyaan 1 dan 2 benar, dan B jika pernyataan 1 dan 3 benar, dan C jika pernyataan 2 dan 3 benar, D jika pernyataan 1, 2, 3 benar. Nah, ini soalnya. Satuan transfer memori dapat dinyatakan dengan apa? Ya, word block byte. Nah, kalau jawabannya A, B, C, D atau A, B, C, D doang ya. Yang termasuk karakteristik adalah gerakan hand, portabilitas disk, ya, kapasitas disk. Nah, kalian jawabnya A, B, C, D, A, B, atau C, atau D, gitu ya. Kemudian, jika pernyataan 1 dan 2 benar, serta keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Jika pernyataan 1 dan 2 benar, serta keduanya bukan merupakan hubungan sebab akibat. Jika salah satu pernyataan tidak benar, jika kedua pernyataan tidak benar. Nah, ini soalnya adalah paralel berarti sejumlah bit dipindahkan secara simultan melalui bus data. Sebab terdapat sejumlah saluran yang terhubung dengan modul input output dan periferal. 14. Fungsi utama input output sebagai interface ke CPU dan memori. Sebab input output terdiri dari macam-macam perangkat eksternal. Kemudian 15 DMA meliputi modul-modul tambahan pada basis sistem ya. Sebab DMA mampu menirukan si CPU ya. Oke, soal-soal tugas ya. Ini kelebihan DMA adalah apa? Kemudian saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data dan bit harus ditransmisikan satu persatu adalah ciri dari apa ya. Kemudian ini juga saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data dan bit harus ditransmisikan satu persatu adalah ciri dari apa ya. Kemudian aplikasi dari Small Computer System Interface atau SCSI adalah, nah, kalian tuh bikin tuh apa itu ya, ini interface ya, interface ya, interface ya. Kemudian ini juga kalian jawab ya, tadi interface, ini 4 lagi ya. Karakteristik saluran input output adalah saluran input output mempresentasikan pengembangan konsep DMA. Saluran input output memiliki kemampuan untuk menyimpan data berkapasitas besar, menghubungkan bagian-bagian dalam CPU, mengontrol kerja CPU. Jawabannya apa? Kemudian karakteristik saluran input output adalah apa karakteristiknya? Jawabannya A sampai D. Udah koneksi antara modul input output di dalam sebuah sistem komputer dan perangkat eksternal dapat berbentuk apa? Nah, kalian pilih jawabannya apa. Oke, terasa selesai ya pertemuan yang ke-7, review, kemudian latihan soal tadi ya. Latihan soal, kemudian untuk video sebelum UTS kalian bikin ya. Kalau di pertemuan pertama itu kayaknya nggak ada evaluasi kayak. Kemudian di pertemuan kedua kalian jelaskan tentang apa tuh tadi saya jelasin ya. Kalian bikin videonya minggu depan dikumpulkan ya 1 jam yang saya jelaskan tadi adalah tugas ini ya. Nah, kalian kirimkan ke saya ya. Melalui perwakilan kelasnya, kemudian kalian kumpulkan ya, melalui perwakilan kelasnya disatukan ya, siapa aja ya, untuk pertemuan yang ke-7 untuk hari ini ya, 1 jam dari saya upload di YouTube ya, kalian kumpulkan ke saya. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan yang terakhir ya sebelum UTS ya. Kalau ada pertanyaan atau yang mau bertanya segala macam, boleh kalian WA saya ya melalui perwakilan kelasnya ya. Siapa perwakilan kelas kalian misalkan, kalian komunikasi sama dia. Oke, kalau tidak saya cukupkan ya
pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan UTS-nya lancar ya, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.